teman-teman, perkenalkan nama saya Hernita Syagian dengan NIM 72233411005. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Dan data pendapatan provinsi yang dari mana? Dari tabel data pendapatan provinsi itu ada 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, berdasarkan data di atas, analisislah hubungan antara rata-rata pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan manusia atau IPM dan indeks pembangunan gender atau IPG di provinsi-provinsi tersebut. Yang dimana jawaban yang pertama itu berdasarkan data rata-rata per kapita indeks pembangunan manusia atau IPM dan indeks pembangunan gender atau IPG. Di 4 provinsi terlihat adanya keterkaitan yang cukup jelas antara pendapatan dengan kualitas pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Provinsi dengan pendapatan per kapita yang tinggi cenderung memiliki IPM dan IPG yang lebih baik. Hal ini dapat kita lihat pada DKI Jakarta yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita tertinggi sebesar 6.500.000 per bulan. Provinsi ini juga mencatat IPM sebesar 82,5 dan IPG sebesar 91,3 yang merupakan angka tertinggi di antara keempat provinsi. Sebaliknya, provinsi seperti Papua yang memiliki pendapatan per kapita paling rendah yaitu sebesar 2 juta per bulan, jumlah IPM dan IPG yang paling rendah yaitu masing-masing 62,4 dan 84,2. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam rendahnya angka IPM dan IPG. Maka disimpulkan dari pendapatan di atas, memiliki per kapita di atas memiliki peran penting dalam meningkatkan IPM dan IPG karena pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya mengakses layanan publik dan berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan. Pertanyaan kedua dari tabel tadi yaitu jelaskan bagaimana kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat khususnya dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Yang dimana diberikan jawaban itu kesenjangan pendapatan antar wilayah di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas hidup masyarakat terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Wilayah-wilayah dengan pendapatan yang tinggi seperti DKI Jakarta umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Masyarakat di daerah seperti ini bisa dengan mudah menjangkau sekolah yang lengkap, guru yang berkualitas seperti layanan kesehatan yang modern dan terjangkau. Namun, situasinya sangat berbeda di daerah dengan pendapatan rendah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah-wilayah ini, keterbatasan ekonomi sangat memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Banyak anak yang harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah atau bahkan terpaksa putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai seragam, buku, atau transportasi di bidang kesehatan. Fasilitas ini seringkali minim, dokter, tenaga, dan medis langka, serta infrastruktur seperti jalan atau alat transportasi yang buruk membuat layanan kesehatan sulit dijangkau terutama di pedalaman. Akibat dari kondisi ini adalah terjadi ketimpangan kualitas hidup yang sangat mencolok antar wilayah. Anak-anak di daerah miskin tumbuh dengan tingkat pendidikan yang rendah yang kemudian membatasi peluang mereka di masa depan. Mereka pun menjadi lebih rentan terhadap penyakit gigi dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Pertanyaan ketiga yaitu apa implikasi dari rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal seperti Papua dan NTB? Yaitu jawabannya adalah rendahnya indeks pembangunan gender atau IPG di daerah tertinggal seperti Papua, Nusa Tenggara Timur memberikan dampak yang serius terhadap keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. IPG yang rendah mencerminkan bahwa perempuan di daerah-daerah ini masih menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan ekonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan ini membuat perempuan belum bisa berperan secara optimal dalam pembangunan, padahal mereka adalah separuh dari sumber daya manusia yang seharusnya dapat mendorong kemajuan daerah. Pembangunan berkelanjutan menuntut partisipasi semua pihak secara inklusif dan adil, termasuk laki-laki dan perempuan. Jika perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang setara,
maka pembangunan yang dihasilkan tidak akan merata dan ketimpangan akan terus terjadi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu solusinya, rendahnya IPK bukan hanya soal statistik, tetapi merupakan cerminan dari ketidakadilan struktural yang harus segera diatasi. Tanpa adanya upaya serius untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah tertinggal, maka tujuan pembangunan berkelanjutan akan sulit dicapai dan masyarakat di wilayah tersebut akan terus tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Pertanyaan terakhir dari tabel di atas yaitu, berikan usulan kebijakan yang menurut Anda dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan kesenjangan gender secara bersamaan. Menurut saya, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah sekaligus menurunkan kesenjangan gender, dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi, menyeluruh dan berpihak kepada masyarakat yang selama ini tertinggal, khususnya perempuan. Pemerintah perlu memandang persoalan ini bukan sekedar sebagai isu sosial, tetapi sebagai hambatan nyata terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Ketika suatu daerah tertinggal dalam pembangunan dan perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya, maka potensi pembangunan daerah tersebut akan sulit berkembang secara maksimal. Kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dan keadilan wilayah bukan hanya akan mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, tetapi juga akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan tangguh. Dengan demikian, pembangunan Indonesia tidak hanya maju dalam hal angka-angka ekonomi, tetapi juga kuat dalam fondasi sosial dan manusianya. Inilah esensi dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusi. Pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Baik, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.